Halo Sobat Raftal, selamat datang kembali di Raftal Sport. Dunia sepak bola baru saja menyaksikan sebuah gempa tektonik besar di panggung terbesar jagat raya. Benua Afrika tidak lagi hanya sekadar menjadi partisipan pelengkap atau tim kuda hitam yang pulang lebih awal. Di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini, sejarah emas baru saja tercipta. Format baru turnamen yang diperbesar menjadi 48 negara telah membuka pintu lebih lebar, dan benua Afrika menjawabnya dengan sebuah raungan yang menggetarkan dunia. Dari total 10 wakil yang mereka kirimkan ke putaran final, sebuah rekor fantastis tercipta. 9 diantaranya dipastikan melenggang ke babak 32 besar. Ya, Sobat Raftel, 9 negara. Ini bukan sekadar keberuntungan, ini adalah bukti nyata revolusi sepak bola di benua hitam. Mari kita bedah satu persatu, bagaimana kesembilan raksasa Afrika ini berhasil menciptakan sejarah dan siapa saja mereka yang siap menjadi ancaman nyata bagi tim-tim mapan Eropa dan Amerika Latin di fase gugur nanti. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita mulai dari 5 negara yang tampil sangat solid dan berhasil mengamankan tiket lolos langsung sebagai runner-up di grup mereka masing-masing. Sobat Raftel, di grup A, Bafana akhirnya kembali menunjukkan taringnya di panggung dunia. Afrika Selatan asuhan Hugo Broos berhasil membuktikan bahwa mereka bukan sekadar numpang lewat. Dengan kedisiplinan taktis yang luar biasa dan pertahanan yang solid, mereka mampu menahan gempuran lawan-lawan berat di fase grup. Keberhasilan mereka menjadi runner-up grup A adalah buah dari pembinaan liga domestik yang kuat dan mentalitas pantang menyerah. Ini adalah momen kebangkitan yang sudah ditunggu-tunggu oleh publik Johannesburg dan Pretoria selama belasan tahun. Bergeser ke grup C, Singa Atlas kembali mengaum. Maroko, yang pada edisi 2022 lalu mengejutkan dunia dengan menembus babak semifinal, membuktikan bahwa pencapaian tersebut bukanlah sebuah one-hit wonder. Pasukan Walid Regragui tampil dengan kematangan luar biasa. Kombinasi pemain bintang yang merumput di Eropa dengan talenta lokal menghasilkan permainan transisi cepat yang mematikan. Kelolosan mereka sebagai runner-up grup C semakin menegaskan status Maroko sebagai raja baru sepak bola Afrika di era modern. Di grup E, The Elephants atau si gajah dari Pantai Gading sukses mengamankan posisi runner-up. Berbekal semangat juang setelah kesuksesan di Piala Afrika sebelumnya, skuad Pantai Gading tampil sangat fisikal sekaligus taktis. Lini tengah mereka yang solid menjadi kunci utama bagaimana mereka mampu mendikte permainan. Lolosnya Pantai Gading ke babak 32 besar memberikan sinyal bahaya bagi siapapun lawannya nanti, karena secara kedalaman skuad, mereka adalah salah satu yang paling mewah di benua Afrika. Sobat Raftal, sang Firaun tidak pernah tidur. Mesir berhasil menyegel status runner-up di grup G, mengandalkan sang mega bintang sekaligus kapten, Mohamed Salah. Mesir bermain dengan efisiensi tinggi. Mereka tahu kapan harus bertahan rapat dan kapan harus melakukan serangan balik kilat. Kelolosan ini mungkin menjadi panggung tarian terakhir bagi generasi emas Mesir saat ini di pentas Piala Dunia, dan mereka jelas tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini untuk melangkah lebih jauh dari sekadar fase grup. Ini dia kejutan paling manis di fase grup. Blue Sharks atau hiu biru dari Tanjung Verde secara sensasional berhasil menjadi runner-up di grup haji negara kecil dengan populasi yang tidak sampai 1 juta jiwa ini berhasil membuat dunia terbelalak. Bermain tanpa beban, Tanjung Verde menyuguhkan sepak bola menyerang yang atraktif dan sangat menghibur. Keberhasilan mereka menembus 32 besar adalah dongeng indah Piala Dunia 2026 yang akan terus diceritakan, membuktikan bahwa di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Sobat Raftel, aturan baru 48 tim memungkinkan peringkat ketiga terbaik untuk lolos ke babak sistem gugur. Dan 4 wakil Afrika ini memanfaatkan celah tersebut dengan semangat pantang menyerah yang luar biasa. Bertarung hingga detik terakhir, inilah 4 negara yang lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik. Di grup I, Singa Teranga harus melalui jalan yang sangat terjal. Senegal, yang selalu menjadi unggulan Afrika, sempat tertatih-tatih di awal fase grup. Namun, mental juara dari anak asuh Aliou Cisse berbicara di momen-momen krusial. Mereka bertarung layaknya gladiator di laga terakhir fase grup untuk mengamankan poin penting.
Lolos sebagai salah satu peringkat 3 terbaik, Senegal kini bisa bermain lebih lepas di babak 32 besar. Jangan pernah meremehkan singa yang sedang terluka, karena Senegal siap menerkam lawan-lawannya. Kisah dramatis juga datang dari grup J, di mana Aljazair nyaris saja angkat koper lebih awal. Rubah gurun bermain di bawah tekanan ekspektasi yang tinggi. Namun, pengalaman para pemain senior sukses menyelamatkan nasib mereka. Gol-gol penting di menit akhir memastikan Aljazair masuk ke dalam kuota peringkat 3 terbaik. Meski lolos dari lubang jarum, Aljazair tetaplah tim dengan teknik individu tingkat tinggi yang bisa menghancurkan pertahanan manapun di babak knockout. Kembalinya The Leopards ke panggung dunia diwarnai dengan perjuangan berdarah-darah. Di grup K, RD Kongo menunjukkan ketahanan fisik yang luar biasa. Mereka mungkin bukan tim dengan penguasaan bola terbanyak, namun transisi dari bertahan ke menyerang mereka adalah salah satu yang paling berbahaya di turnamen ini. RD Kongo membuktikan bahwa sepak bola Afrika tengah punya daya ledak yang mengerikan, dan tiket babak 32 besar ini adalah hadiah atas kerja keras Spartan mereka di atas lapangan. Terakhir, Sobat Raftel, ada Black Stars Ghana dari grup L. Ghana kembali menyajikan drama yang menguras emosi para pendukungnya. Mereka harus menunggu hingga peluit akhir pertandingan di grup lain untuk memastikan kelolosan mereka. Mengandalkan talenta-talenta muda yang energik dipadukan dengan beberapa nama veteran, Ghana menunjukkan bahwa mereka masih memegang DNA Piala Dunia yang kuat. Ghana di babak sistem gugur adalah sebuah ancaman tradisional yang selalu siap memulangkan tim-tim raksasa. Sobat Raftel, mari kita resapi sejenak fakta luar biasa ini. 9 negara Afrika di babak 32 besar. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah deklarasi kekuasaan baru di peta sepak bola dunia. Pele pernah memprediksi bahwa suatu saat nanti negara Afrika akan menjuarai Piala Dunia. Mungkin ramalan itu sempat tertunda, namun dengan melihat komposisi dan kualitas 9 tim ini di Piala Dunia 2026, rasanya mimpi itu kini lebih dekat dari sebelumnya. Mereka telah meruntuhkan stigma. Tim Afrika kini bukan lagi sekadar mengandalkan fisik dan kecepatan semata, melainkan juga kecerdasan taktis, infrastruktur pembinaan yang mulai matang, dan mentalitas juara di level klub Eropa yang dibawa pulang ke tim nasional. Babak 32 besar nanti akan menjadi panggung pembuktian sesungguhnya. Apakah akan ada yang mampu melampaui pencapaian Maroko di tahun 2022? Atau bahkan, mungkinkah kita melihat wakil Afrika di partai puncak? Satu hal yang pasti, babak gugur Piala Dunia 2026 akan menyajikan tensi pertandingan yang luar biasa gila. Sepak bola Afrika sedang berada di puncak keemasannya, dan kita semua beruntung bisa menjadi saksi sejarah ini. Bagaimana menurut kalian, Sobat Raftel? Dari 9 negara Afrika ini, siapakah yang menurut kalian akan melangkah paling jauh? Apakah Maroko, Senegal, atau justru sang kuda hitam Tanjung Verde? Tuliskan prediksi dan opini tajam kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk terus dukung Raftel Sport dengan cara klik tombol like, share video ini ke teman-teman pecinta bola lainnya, dan pastikan kalian sudah subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru, analisis mendalam, dan berita terpanas dari jagat sepak bola dunia. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat, jaga sportivitas, dan sampai jumpa di video Raftel Sport selanjutnya. Salam olahraga!